പ്രശ്നം ആയിക്കോട്ടെ, പരിപാടി നമുക്ക് പൊളിക്കാം. Sepeda motor Ika yang tiba-tiba mogok terpaksa didorong oleh Mani yang kebetulan melintas. Mereka telah tiba di tempat gudang untuk menyimpan hasil penambangan yang besok akan mereka bawa ke dermaga. Semua disusun rapi agar bisa dibawa bersama-sama. Semua mulai membersihkan diri karena pekerjaan mereka yang telah selesai. Sementara pemuda di desa yang sama selalu mengakhiri permainan sepak bola mereka dengan perselisihan. Namun kembali damai setelah melakukan mandi bersama di sungai dan melaksanakan ibadah bersama-sama di kuil. Semua masyarakat desa mulai berkumpul untuk perayaan. അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം തന്ന Bukan hanya panggung hiburan, di tempat itu pun tersedia perjudian. Namun semua berhenti ketika salah satu laki-laki terjatuh tepat di atas papan judi. Perkelahian pun berlanjut di tengah pembukaan acara itu. Suasana jadi tidak terkendali ketika mereka terganggu dengan perkelahian tersebut. Beberapa orang mencoba menghentikannya, tapi mereka malah dipukul tanpa henti. Perkelahian itu terhenti ketika polisi datang dan menangkap orang-orang yang telah berbuat keributan tersebut. Subaidah, yang merupakan ibu dari Sulfi, terkejut ketika diberitahu temannya Sanuita kalau Sulfi dan Gopi semalam telah terlibat dalam keributan di festival. Karena setahu Subaidah, Sulfi tertidur semalaman. Bahkan ketika Sanuita melihat, ia yang terkejut Sulfi dalam keadaan baik-baik saja dan tidak terluka sedikit pun. Tidak seperti semalam yang penuh luka lebam karena perkelahiannya dengan Gopi. Lacu yang melihat perkelahian semalam mulai menegur Sulfi, karena ia tidak suka Sulfi terlibat perkelahian dengan siapapun. Karena Lacu tahu Haider ayah Salfi sangat marah bila itu terjadi lagi. Mendengar itu, Sulfi mengiyakan saja tanpa banyak bicara. Setibanya di kampus, beberapa teman Sulfi mulai mengadukan beberapa perilaku buruk teman-teman mereka pada Sulfi dan memintanya untuk memberikan mereka pelajaran. Sulfi memandang dari jauh mereka kemudian meninggalkan tempat itu. Semua mahasiswa berkumpul untuk menyaksikan festival yang diadakan di kampus mereka. Semua bernyanyi dan menari bersama-sama, dan sebagian menyiapkan masakan untuk dimakan bersama-sama teman-teman mereka. Salfi pun ikut dalam kegiatan itu, namun ia terkejut ketika melihat Lacu datang bersama Gopi. Semua teman-temannya mencoba mengendalikan Salfi untuk tidak lagi menyerang Gopi. Setelah festival itu dilakukan, semua kembali ke rumah. Namun tidak dengan Salfi dan kedua temannya. Mereka menyelinap ke sebuah tempat dan diam-diam mengamati pergerakan penghuni rumah itu. Ketiganya mulai menggunakan penutup wajah sebelum memutuskan masuk ke tempat tersebut. Mereka terus berjalan mengendap-endap dan mulai masuk ke kolong mobil untuk merusak mesin mobil tersebut. Kegiatan mereka berhenti ketika seorang petugas polisi curiga dan mulai memeriksa kolong mobil tersebut.
Salvi malah menyerang petugas itu hingga tidak bergerak. Salvi mengambil aki mobil tersebut dan pergi meninggalkan tempat itu. Salvi yang bergabung dengan organisasi di kampusnya mulai membuat rencana baik untuk bisa memenangkan pemilihan di kampusnya. Bahkan Salvi dipercaya untuk bisa bertanggung jawab memenangkan pemilihan ini. ഈശ്വർക്ക് എന്തെങ്കിലും വയ്യണ്ടോ? ശരിയാണ് എന്നാലും അതും കൂടിയാണ്. ശരിയാക്കി തരി. ഉഷാറായിട്ട് ഇറങ്ങ ബാക്കി Setibanya di rumah, Salvi ditegur ayahnya karena masuk ke rumah dengan mengendap-endap seperti maling. Namun teguran yang menurut Salvi terlalu kasar membuatnya marah dan menghentak sang ayah. Ketegangan terjadi dan Salvi memilih kembali keluar rumah ketika ayahnya mengusirnya. നിങ്ങളുടെ പാപ്പ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിൽക്കണത് അല്ലേലും ഞാൻ Sang ibu yang melihat hal itu tidak bisa berbuat banyak dan membiarkan Salvi pergi lagi dari rumah mereka. Salvi pergi kembali ke kampus dan menemui Lacu. Ia menceritakan semuanya hingga membuat Lacu sangat sedih. Melihat Lacu menangis, Salvi menjadi serba salah. Lacu yang sering berulang kali memperingatkan Salvi untuk bertanggung jawab dan tidak lagi terlibat kriminal seolah tidak dihargai. Salvi akhirnya luluh melihat Lacu menangis terus-menerus, hingga ia berjanji tidak akan lagi ikut terlibat dalam kegiatan kriminal atau apapun. Baru juga semalam, Salvi berjanji pada Lacu pagi harinya, ia kembali berkelahi dengan salah satu temannya di kampus. Lacu yang melihat itu kembali marah dan kembali Salvi berjanji tidak akan melakukannya. Salvi pun melakukan kesalahan berulang. Ia yang dilarang Lacu ikut dalam penambangan pasir ilegal kini terlibat kembali. Ia bahkan yang mengirimkan pasir tersebut sampai ke tangan pembeli. Namun kali ini Lacu tidak mengetahui hal tersebut hingga ia leluasa. Namun ia mulai mencoba memperbaiki hubungan dengan ayahnya kembali ke rumah sebelum tengah malam. Salvi diminta untuk mengantarkan pasir Sulaiman karena pasir yang tengah digunakan. Mau tidak mau ia mengajak Sarati dan Sabit yang biasa melakukan penambangan pasir tersebut. Sebenarnya mereka ragu karena penambangan itu biasa mereka lakukan malam hari. Namun kali ini Sulaiman meminta pasir sekarang. ഹലോ കൃഷ്ണേട്ടാ എന്താ കൊടുത്തില്ലേ ഓർഡർ അതാ. Petugas yang biasa bekerja sama dengan mereka pun ragu untuk menolong mereka. Namun Salvi memaksanya hingga mau tidak mau ia menuruti permintaan Salvi. Ia juga menghubungi semua teman-temannya yang biasa terlibat untuk membantu pekerjaan mereka. Mau tidak mau mereka menghentikan pekerjaan mereka dan mulai mendatangi tempat penambangan pasir ilegal yang biasa mereka ambil di malam hari. Salvi mengendarai truknya dengan cepat dan setibanya di tempat penambangan, ia meminta para pekerja untuk bisa mengisi mobilnya sesuai permintaan Sulaiman. Namun Krisman, petugas polisi yang biasa menjadi kaki tangan Salvi, terpaksa mengantar inspektur yang mendadak tahu tentang penambangan liar ini. സാർ ശരി. Sarati yang ditugaskan untuk berjaga di depan kantor polisi terkejut ketika melihat Krisman membawa inspektur baru itu. Ia dengan cepat mengabari Salvi hingga dengan cepat Salvi meminta pekerja tambang pasir itu mempercepat muatan pasir di mobil mereka. Salvi terus berkomunikasi dengan Sarati yang mengikuti mobil polisi itu. Namun tiba-tiba sepeda motor yang digunakan Sarati mogok hingga ia kehilangan jejak mereka. Salvi terpaksa turun tangan untuk mempercepat kerja mereka. Ia memuat mobilnya dengan pasir-pasir yang langsung diambil dari sungai. Lebih-lebih ketika teman mereka yang lain pun mengabari Krisnan melintas dan menuju pertambangan mereka. Namun perjalanan Krisnan dan inspektur terhambat karena jalan yang mereka lintasi terhalang bajai bapu yang memang sengaja untuk mengulur waktu mobil inspektur. Bukannya memindahkan bajai miliknya, ia malah mencoba mendekatkan diri dengan inspektur baru itu. Hingga kesabaran inspektur habis dan ia mencoba memukul bapu tapi ia hentikan ketika melihat truk bermuatan pasir melintas. Salvi tersenyum karena kerjasama dengan bapu yang baik. Setelah mengantar pesanan Sulaiman, Salvi dan teman-temannya kembali berkumpul, namun tiba-tiba Salvi mendapatkan telepon hingga membuatnya terburu-buru meninggalkan mereka.
Ia bersama Sarati dan Sabit terkejut ketika melihat di penambangan pasir yang dipenuhi pekerja dan petugas polisi. Pasir yang sudah mereka keruk dan dikumpulkan di kapal dimasukkan kembali ke dasar sungai. Semua itu atas perintah inspektur baru. Ia juga memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan kano atau perahu penyimpanan pasir itu. Namun petugas tersebut tidak melakukan hal itu hingga ia sendiri mengambil alih kemudi traktor dan mulai menghancurkan kano itu dengan tangannya sendiri. Semua pekerja tambang itu tidak bisa berbuat apapun. Mereka hanya bisa melihat dengan perasaan kesal. Setelah menghancurkan semuanya, ia mendekati para pekerja tambang dan mengancam mereka untuk tidak lagi melakukan hal itu. Terutama pada Salvi, ia memintanya untuk menghentikan penambangan pasir liar di desa ini. Setelah mengancam semuanya, ia pergi bersama petugas lainnya. Semua teman-teman Salvi menyemangati Salvi untuk bisa bangkit lagi karena mereka tahu ia bisa melakukan itu. Perusakan yang dilakukan petugas itu mulai menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Terutama Gopi yang merasa senang usaha Salvi telah hancur. Ia bahkan mengejek teman-teman Salvi yang ada di tempat itu. Hingga keributan pun terjadi dan pemilik warung mengusir mereka semua karena ia tidak mau warungnya rusak karena keributan mereka. Lacu yang tahu tentang hal itu mencoba kembali menegur Salvi. Namun kali ini ia tidak mendengarkan Lacu. Ia marah karena petugas itu menghancurkan usahanya yang merupakan bahan kesejahteraannya dan teman-temannya. Sedangkan stok pasir mereka hanya sisa sedikit untuk memenuhi kebutuhan Sulaiman yang selalu memesan pasir tambang miliknya. Saufi yang mengirim pasir lagi pada Sulaiman mencoba menghubungi teman-temannya untuk bisa memata-matai petugas atas jalan yang akan mereka tempuh nantinya aman. Semua temannya pun bergerak dan melaporkan semua pergerakan di tempat mereka kepada Salvi. Namun tiba-tiba truk yang dikendarai Salvi dibuntuti oleh sebuah mobil polisi yang mereka yakin bersembunyi di sebuah tempat tanpa diketahui oleh teman-teman Salvi. Dengan lebih cepat Salvi mengendarai truknya, begitupun inspektur itu. Ia pun tidak ingin kehilangan kesempatan mendapatkan barang bukti kejahatan Salvi. Kejar-kejaran di jalan yang lengang itu membuat mereka sedikit leluasa karena tidak ada mobil lain yang melintas kecuali mobil mereka berdua. Sabit diminta untuk melindungi truk Salvi hingga mereka berhasil mengelabui petugas. Salvi kembali membuat jebakan. Ia masuk ke gang kecil kemudian menumpahkan separuh pasir di depan mobil inspektur, kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Melihat hal itu, inspektur benar-benar marah dan meminta anak buahnya untuk melintas jalan yang lain. Rencana inspektur itu pun berhasil karena ia berhasil menghadang truk yang dikendarai oleh Salvi. Sabit mencoba turun dan menemui inspektur itu. Ia membuat cerita bohong karena truk yang dikendarai Salvi kosong tanpa ada muatan. Namun tiba-tiba inspektur itu menghantam Sabit hingga terpental. Salvi mencoba menolong temannya dan mengatakan hal yang sama dengan inspektur itu kalau ia mengendarai truk kosong. Namun inspektur itu tidak peduli hingga Salvi kehilangan kesabaran dan menghantamnya hingga tersungkur. Sabit mencoba mengendalikan emosi Salvi dan membawanya meninggalkan inspektur itu sendiri. Karena lukanya, inspektur itu dirawat dan ia terkejut akibat perbuatan Salvi. Salah satu telinganya harus kehilangan fungsi. Inspektur itu benar-benar dendam. Setelah sembuh dari lukanya, inspektur itu mendatangi kantornya dan kemarahannya meledak. Ketika melihat Salvi di tempat itu, ia mencoba membalaskan dendamnya dan menghantam Salvi berulang-ulang. Semua petugas yang ada di tempat itu mencoba menghalanginya, namun ia tidak peduli. Salvi belum melawan karena ia tidak mau lagi berbuat keributan. Akan tetapi ia terus diserang hingga akhirnya petugas dari pemerintahan datang dan marah.
melihat perlakuan inspektur itu. Mau tidak mau ia melepaskan pukulan itu dan menerima ketika diajak untuk berbincang dengan kepala dingin bersama mereka. സർവ നമുക്കകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം. Ayah Salvi yang melihat putranya dipukuli merasa bersalah, namun ia tidak mau berbicara apapun. Salvi dibebaskan dari kantor polisi dan dibawa pulang oleh ayahnya. Namun tanpa diketahui oleh Salvi, ayahnya sangat mendendam dan ingin menghancurkan inspektur itu yang telah memukuli putranya. Ia mau sejarahnya kembali terulang seperti inspektur yang pernah ada di desa ini. ഇനി ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാൻ ഞാനും ആലോചിക്കണത്. Haider memanggil Salvi dan mengajaknya untuk pulang bersama. Teman-teman Salvi mulai membalas dendam dengan kelompok Gopi yang pernah menghina mereka karena tambang pasir diambil alih oleh petugas. Gopi yang baru saja tiba di tempat itu dengan cepat membantu teman-temannya memukuli mereka. Kelompok Salvi benar-benar membuat Gopi dan teman-temannya tersungkur tidak berdaya. Namun semua dihentikan ketika Lacu, adik perempuan Gopi, memisahkan mereka. Kelompok Salvi pun pergi meninggalkan kelompok Gopi yang penuh luka. Salvi dibawa oleh ayahnya ke sebuah tempat. Ia yang belum pernah dibawa ke tempat itu merasa bingung karena ayahnya memiliki peternakan yang cukup luas. ആര് നിൽക്കാൻ? 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകും. Ia mendekati ayahnya dan mencoba berbicara dari hati ke hati. Haider mengatakan ada alasan khusus ia keras terhadap putranya. Mendengar hal itu, Salvi pergi meninggalkan ayahnya seorang diri. Haider kembali ke rumah dan bicara pada istrinya tentang Salvi yang ia tinggalkan di peternakan. Ia juga mengatakan besok Salvi harus pergi ke tempat yang jauh. Ia tidak mau Salvi terlibat masalah lebih dalam dengan inspektur baru itu. ചവിട്ടാണി കുട്ടി അടിച്ചുപൊട്ടിച്ചൊക്കെ വേണം. ഇജ്ജും പോന്നോ. Sebelum ia menemui putranya lagi, ia menemui Gopi dan mengecek keadaan Gopi. Lacu menemui Haider dan Subaidah. Ia mencoba mendengarkan apa yang dikatakan oleh Haider. Lacu diminta untuk meninggalkan Salvi karena ia tidak bisa membuat hidup Lacu bahagia. Mendengar hal itu, Gopi mengungkapkan kalau ia sudah berulang kali menasihati adik perempuannya untuk menjauhi Salvi. Namun sampai saat ini Salvi masih berhubungan dengannya. Bahkan Haider mencoba menawarkan Lacu untuk menikah dengan pria lain dan ia yang akan membiayainya. Mendengar hal itu, Lacu sangat sedih dan meninggalkan ruangan itu. Ia mencuri dengar kalau Sulfi akan dikirim ke Dubai untuk memulai kehidupan yang baru. Kesedihan Lacu dibawa hingga ke kelas. Ia menangis seorang diri di dalam kelas dan salah satu sahabatnya mencoba memberikannya waktu untuk mendengarkan cerita Lacu. Dalam kesempatan itu, Lacu hanya bisa menangis dan tidak bisa berbuat banyak. Ia akan menerima keputusan ini walaupun ia masih sangat mencintai Sulfi. Sejak Sulfi tidak ada, pengiriman dilakukan oleh Mutafa. Haider yang melihat hal itu mulai khawatir. Ia benar-benar takut kejadian yang pernah ia alami akan terulang kembali. അത്ര ആക്രമില്ല. അയാളൊരു ചീഞ്ഞ വിഷാണ്. Sementara itu, inspektur baru yang melakukan pemeriksaan di berbagai tempat terkejut ketika melihat jeep polisi berada di pinggir jalan tanpa ada pengemudinya. Ia memeriksa namun tidak ada satupun di dalamnya dan saat ia mencoba meninggalkan tempat itu, tiba-tiba jeep itu menyala tanpa ada pengemudinya. Dalam situasi yang kebingungan, tiba-tiba ia dipukuli oleh orang bertopeng biru hingga ia tersungkur karena ia tidak sempat melawan saat menerima pukulan bertubi-tubi. Setelah inspektur itu sudah tidak berdaya, pria bertopeng itu pergi meninggalkan tempat tersebut. Haider membawa putranya keluar dari area peternakan untuk menuju tempat yang baru. Ia tidak bicara pada putranya kemana ia akan membawanya. Sulfi mengiyakan, namun ia meminta izin pada ayahnya untuk menengok temannya yang terluka. Sabit mengalami patah kaki dan mengatakan ia menerima pekerjaan apapun semenjak Salvi tidak ada. Namun keamanan dan keselamatannya tidak terjamin hingga ia mengalami hal ini. Mendengar hal tersebut, Salvi merasa kesal dan mencoba mencari tahu siapa pengacau di balik ini semua. Haider mencoba menghalangi putranya namun tidak diindahkan hingga Haider mengatakan kalau Sabit mengawal muatan Gopi yang juga mengalami kecelakaan. Namun Gopi meninggal dunia karena peristiwa ini. Mendengar hal itu, Salvi merasa terpukul. Lacu menangis menerima jenazah sang kakak.
Semua teman-teman Salvi yang ada di tempat itu sangat sedih dan mereka berencana untuk menghentikan pekerjaan penambangan pasir ilegal lagi. Mereka tidak mau nasib mereka seperti Gopi dan juga Sabit. Sarati juga mengatakan pada Salvi akan pergi ke Tirupur dan bekerja di sana walaupun gajinya kecil. Salvi tidak bisa mencegah langkah teman-temannya. Ia hanya bisa diam di tempat mereka biasa berkumpul. മതിയാക്കാം. Surat-surat keberangkatan Salvi ke Dubai telah ada di tangan Haider. Namun saat ia mau pergi, inspektur itu menghalangi mobilnya dan mencoba mengancam Haider kalau ia tidak akan membiarkan Salvi keluar dari tempat ini. Haider hanya diam, tapi penduduk yang ada di tempat itu mencoba menenangkan inspektur karena mereka tidak mau terjadi keributan di tempat itu. Inspektur itu masih saja mengancam Haider, bahkan ia meminta Haider untuk menyiapkan kuburan Salvi. Haider masih diam, kemudian membawa emosinya pulang ke rumah. Ia berteriak memanggil putranya, namun ia tidak menemukan putranya. Istrinya mengatakan kalau Salvi pergi ke pasar untuk membeli beberapa keperluan. Ia meminta istrinya untuk menjemput. Tak lama Salvi kembali ke rumah mereka. Melihat kedatangan putranya, Haider malah memerintahkan putranya kembali menambang pasir. എനിക്കൊരു ലോഡ് മണല് വേണം. Ia sangat dendam pada inspektur itu karena semakin ia diam, malah perbuatan inspektur tersebut semakin semena-mena. Mendengar hal itu, Salvi terkejut terlebih ketika ayahnya mengatakan ia tidak perlu berlari menghindari petugas itu. Subaidah merasa ini tidak baik. Ia meminta putranya untuk tidak mendengarkan ayahnya. Namun Haider berteriak dan mengatakan ia tidak mau lagi ada korban jiwa dan kemarahannya benar-benar sudah memuncak. Ia sedih teman-teman Salvi mengalami hal-hal menyedihkan karena inspektur itu. Haider meminta Salvi membawa banyak pasir ke rumahnya, setelah itu ia pergi ke Dubai. Salvi mengiyakan dan mengerti maksud tugas yang ayahnya berikan. Sebelum pergi, Haider bahkan memberi Salvi kunci mobil miliknya, bukan truk yang biasa dikemudikan Salvi. Salvi dan Sarati menuju tempat di mana mobil ayahnya disimpan. Ia yang sama sekali belum pernah membuka tempat persembunyian ayahnya, terkejut ketika melihat mobil yang tersimpan rapi di dalamnya. Truk kuning yang sangat garang itu dimandikan, bertulisan Kadakan. Salvi mulai mengendarai Kadakan dan melintasi area pertambangan. Mustafa Khan terkejut ketika melihat Kadakan kembali ke area itu. Bahkan semua dari mereka bersorak bahagia menyambut kedatangan kembali Kadakan. Salvi memerintahkan pekerja mengisi pasir di bak Kadakan. Sementara pekerja yang lain terus merasa kagum dengan Kadakan yang masih gagah di tempat itu. Inspektur yang tahu Salvi ada di tempat penambangan segera mengendarai mobilnya mendatangi tempat itu. Ia benar-benar ingin melampiaskan semuanya saat ini juga. Namun setibanya di tempat itu, ia tidak menemui siapapun. Ia hanya melihat Kadakan terparkir di tempat itu berisikan pasir di dalamnya. Ia mengamati tempat tersebut sambil berkeliling mencari orang-orang yang ada. Hingga ia menemukan Salvi yang tengah membersihkan wajahnya. Salvi mendatangi inspektur itu dan perdebatan pun terjadi. Salvi yang sudah tahu perilaku buruk inspektur kepada ayahnya, membuatnya sangat murka hingga ia yang lebih dulu menyerang inspektur itu. Keduanya berkelahi tanpa ada yang membantu. Keduanya yang sangat kuat mencoba sama-sama bertahan dan terkadang menyerang. Sabit yang datang mencoba membantu tapi terpental begitu saja mendapatkan serangan dari inspektur itu. Melihat Salvi terdesak, pekerja tambang mencoba membantunya, namun Mustafa Khan melarang mereka karena tahu apa yang terjadi dengan mereka adalah urusan pribadi mereka. Pekerja tambang itu memberi semangat pada Salvi untuk bisa dengan cepat menghabisi inspektur itu. Namun di tengah terdesaknya inspektur itu, Haider datang dan meminta Salvi menghentikan semuanya.
Mau tidak mau Salvi menghentikan serangan itu dan menuruti ayahnya. Ia meminta pekerjaan tambang untuk menolong inspektur itu. Ia juga mengatakan kepada inspektur itu untuk tidak lagi mengusik putranya yang merupakan api baginya. Salvi mencoba menenangkan dirinya di dalam sungai bersama Sabit. 3,5 tahun berikutnya di Dubai, Salvi yang telah meninggalkan desanya mulai memberi kabar pada teman-temannya dan mengatakan pada mereka ia akan kembali dalam waktu dekat. Mereka tidak tahu kalau Salvi kini pun tetap berkutat dengan penambangan pasir dan memiliki pelanggan-pelanggan yang royal hingga ia dan Sabit benar-benar menikmati banyak uang tanpa gangguan. Dan film pun selesai.